Dari dulu mah ya Lesti dengan keluguannya, anaknya baik banget, sopan banget. Kalau diwawancara sama kita juga sangat welcome banget. Kalau dulu bapaknya juga baik banget. Ini gimana nih? Ya pastinya kita kaget ya ketika Lesti menginjakan karirnya di dunia pertelevisian. Itu zamannya dulu kan dia masih muda banget, masih ngerintis banget. Sekarang alhamdulillah sudah namanya bisa dibilang di jajaran teratas ya di kalangan penyanyi dangdut. Pastinya miris, kasihan gitu. Kayak mimpinya pastinya hancur seketika gitu ketika dapat kejadian seperti ini. Saya sih mewakili perempuan, prihatin banget dengan kejadian yang dilakukan sama suaminya loh itu gitu, bukan siapa-siapa gitu. Ya mudah-mudahan aja lah kondisinya cepat pulih, membaik, kasusnya juga bisa segera diurus ya sampai kepolisian, bisa segera diproses. Terus juga semoga pita suaranya baik-baik saja, jadi dia bisa melanjutkan karirnya gitu. Waktu awal-awal tuh Lesti tuh gimana sih sosoknya sama Bilar? Kalau awal-awal sih kan yang saya tahu itu kan hanya settingan manajemen ya, karena satu manajemen dulu sama-sama di Indosiar. Saya juga kaget dulu ketika siapa sih Bilar gitu. Sampai saya kalau wawancara di Indosiar itu zamannya mau dipasang-pasangin tuh si Bilar sama si Lesti, yang mana sih yang namanya Bilar gitu kan. Oh itu, saya ingat banget tuh dia turun dari mobil apa ya, dia bawa jas gitu. Itu siapa sih Pak? Saya bilang gitu kan sama produser saya. Itu yang nanti dipasangin sama Lesti, katanya. Oh itu, ganteng sih memang. Ya seiring berjalannya waktu karena ganteng, mungkin juga Lestinya juga punya pesona gitu kan ya. Kita nggak tahu ternyata mereka berjodoh gitu. Kalau dari dulu mah ya Lesti dengan keluguannya, anaknya baik banget, sopan banget. Kalau diwawancara sama kita juga sangat welcome banget. Kalau dulu bapaknya juga baik banget. Sekarang kan susah ya, semakin tinggi namanya, semakin besar namanya, semakin tinggi juga badai yang dia dapatkan. Mudah-mudahan aja lah kuat. Nah itu kan Lesti ya. Setelah ketemu Bilar, sikapnya bagaimana? Ya itu yang saya bilang, sangat disayangkan gitu. Kalau dulu kan dia baik banget, lugu banget gitu, sopan banget. Sebenarnya masih sama sih sifatnya seperti itu, tapi kan karena mungkin karena Bilar udah jadi suaminya, segala sesuatunya mungkin kan harus persetujuan suaminya ya. Jadi sedikit banyak kebawa lah sifat suaminya yang sombong gitu. Bisa saya bilang itu sombong sama congkak sih, itu 11-12 kalau Bilar gitu. Ya mungkin kebawa karena Lesti kan anaknya nurut banget. Apa-apa selalu bilang sama bilang kakak dulu ya, mau wawancara atau misalkan mau janjian bilang kakak dulu ya. Bilar selalu bilang udah nggak usah gitu. Dulu semasa Lesti masih jadi DA ya. Itu pada saat diwawancara gimana sih, maksudnya sikapnya? Oh iya itu yang saya bilang, sebenarnya kalau saya zamannya waktu saat itu sih Bu DA itu nggak terlalu ini ya, cuman teman-teman yang seangkatan saya itu kan banyak yang wawancara yang nongkrong di DA gitu. Ya itu yang saya bilang, baik banget anaknya, welcome banget, bahkan bapaknya pun kayak selalu ngasih ruang buat wawancara kita gitu. Terus suruh main ke rumahnya gitu. Masih kedekatan sama wartawan tuh baik banget. Sesama wanita, Mbak sebagai wartawan tuh ngelihatnya gimana sih? Acting. Iya, kalau sama wanita saya pribadi gitu ya, pernah berkeluarga. Nggak bisa berkata apa-apa sih. Pastinya nangis, hancur. Harapannya itu lebur gitu ya ketika mendapat perlakuan seperti itu, karena kita mendapat perlakuan kasar dari orang yang kita sayang itu kayak sebuah pengkhianatan gitu sih. Kebayang sih, susah diceritakan ya, tapi saya ngerasakannya gitu. Oh berarti Mbak sendiri maksudnya bisa dibilang
hampir sama lah ya kasusnya. Kalau saya pribadi, saya nggak mungkin share di sini Ah. cerita Iya, nggak pribadi. maksudnya gini, untuk pemulihan itu seberapa lama Susah sih kalau untuk pribadi? pemulihan itu susah karena saya pernah Untuk seorang wanita ya? ya karena saya pernah diskusi sama psikolog itu seumur hidup kita harus konsultasinya Harus konsultasi. seumur hidup traumanya. Itu maksudnya efeknya apakah dari cedera fisiknya atau dari mental? Enggak, itu mental sih, psikis kita. Karena ketika kita ketemu dengan orang yang sedikit kasar aja pasti itu trauma kita akan keinget lagi. Keinget terus. Dan ini buat semuanya yang punya kejadian yang sama, mau KDRT itu sifatnya verbal atau fisik itu ada satu lembaga namanya Peduli kalau nggak salah deh. Itu bisa ke situ kok, free di situ. Jadi sharing session. Jadi di situ kita bisa ngobrol, ngasih saling support. Konselingnya seperti itu. Jadi jangan segan-segan gitu kalau misalkan yang punya kasus yang sama. Itu banyak kok lembaga-lembaga psikolog yang buka sharing session kayak begitu. Dan itu wajib. Nah, makanya sebagai wartawan maksudnya melihat kondisi seperti ini itu kan akan ada dampak efek negatif juga ke BBL gitu. Nah, menurut Mbak sendiri gimana? Pastinya kualitas pengasuhan ke anak berkurang ya, pastinya itu udah otomatis karena kan psikis kita juga terganggu gitu. Pastinya kita butuh support dari orang-orang sekitar, keluarga lah udah paling garda terdepan tuh keluarga, itu harus sudah support gitu. Harus banyak cerita juga sama teman-teman. Terusnya saya sangat paham ya Lesti kenapa nggak bisa diwawancari sekarang, karena memang nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa ngomong. Mungkin ditanya sedikit aja pasti udah nangis kejer. Gitu. Mbak sendiri udah berapa lama sih hunting di rumahnya? Wah, saya dari pertama hujan badai ikut tempuh. Nah, itu demi menyampaikan Sebenarnya informasi itu ke publik. kita mewakili wartawan ya, menyampaikan informasi yang ini ya, yang berimbang, akurat gitu. Jangan sampai ya banyak kejadian-kejadian kan ada beberapa netizen yang ngomong si Bilar lah homo lah apalah, dipukulin apa. Kita kan nggak tahu kan sebelum polisi itu ngasih laporan, sebelum kita dapat statement yang pasti gitu dari pihak keluarganya. Ya itu sih yang kita tunggu sebenarnya, bukannya mau kepo ya, bukannya mau ngapain sih setiap hari gitu kan, pagi siang malam gitu nongkrong di sini. Yang ada saya dekat sama tukang sayur sama tukang es potong di sini. Kita tahu semua Lesti itu punya suara yang luar biasa gitu kan. Dengar kabar pas ya bergeser ya itunya. Gimana? Iya, itu pastinya udah mental, fisik semuanya ya. Saya udah nggak kebayang sih itu hancurnya kayak gimana gitu. Saya sempat lihat gambarnya dia ketika mau divisum kan, katanya ada pergeseran mungkin dari rahang ya, bukan tenggorokan, dari rahangnya mau bergeser, jadi ada beberapa yang konturnya berubah gitu. Mudah-mudahan aja sih nggak kenapa-napa, itu butuh terapi panjang. Harapan dari Mbak sendiri sebagai wartawan, pengen buru-buru ada klarifikasi nggak Oh sih? ya, pastinya pertama tuh ada klarifikasi dari yang bersangkutan ya, bilarnya pastinya teman-teman wartawan sama seluruh masyarakat Indonesia pasti gregetan gitu ya, pengen gitu dapat minimal permintaan maaf gitu, mewakili suara ibu-ibu atau perempuan, minimal permintaan maaf. Terus harapan kita dari teman-teman wartawan ya bisa segera ditindaklanjuti ya, segera bisa dihukum karena itu tindakan pidana kekerasan tuh. Itu aja sih. Oke, mantap.